Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku. Nah, untuk video kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang yang namanya bagaimana cara merubah bentuk pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya ya, dari desimal ke bentuk pecahan. Nah, siapkan alat tulisnya, catat semua contoh soal yang Bapak kasih. Kemudian nanti di akhir video kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang akan Bapak kirim lewat quizzes, atau nanti kalau misalkan kalian tidak bisa nanti akan Bapak kasih soalnya lewat WhatsApp ya. Nah, kita lihat bagaimana cara mengubah yang namanya bentuk pecahan ke bentuk desimal. Misalkan di sini ada Bapak akan kasih dua cara. Yang pertama dengan cara ya kita akan merubah bentuk penyebutnya itu ke bentuk angka. Kita cari pengalinya yang menghasilkan hasil 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dan yang kedua kita akan pakai cara pembagian biasa ya. Misalkan di sini ada contoh soal, misalkan kita ubah bentuk 1/2 ke bentuk desimal. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita di sini 2. Kita cari ya 2 kali berapa yang hasilnya itu 10 ya. Nah, kita pakai yang 10 dulu ya. 10 kan bisa 2 kali 5. Berarti kita kalikan 2-nya dengan 5. Berarti kalau misalkan penyebutnya kita kalikan dengan 2, berarti pembilang juga kita kalikan dengan 5. 1 kali 5 itu 5. 5 kali 2 10. Nah, 5/10. Ada berapa angka belakang koma? Ada 2, ada 1 kan, berarti 0,5 ya. Kalau misalnya 2/10 berarti 0,2. Kalau misalkan 3/10 berarti 0,3 ya. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan di sini berapa ya? 3/4. 3/4. Nah, kita lihat 4 kali berapa yang hasilnya 10? Ada tidak? 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, tidak bisa. 4 kali 3 12 ya bisa. Nah, berarti yang hasilnya 10 tidak ada. Berarti kita ambil yang lebih besar lagi, 100. Terus ada? Ya ada kan. Kali berapa? Kali 25. 25 kali 4 100. Berarti yang atas juga kali 25. 4 kali 25 100. 3 kali 25 75. Nah, 100 ada 2 angka di belakang koma. Nah, ya kan, berarti nolnya ada 2, berarti ada 2 angka belakang koma, berarti 75. 0,75. Contoh yang lain, misalkan di sini 3/8. Nah, 3/8 kita lihat di sini. Kalau misalkan 3/8 itu yang menghasilkan perkalian 8 yang menghasilkan 10 tidak ada. 100 ada tapi koma kita tidak usah pakai, ada kan 12,5 kita usah, kita ya pakai yang pas ya. Berarti 8 kali berapa? 125 kan, 1000 ya. 2 kali kan 125. 8 kali 125 itu kan 1000. 3 kali 125 itu kan 375. Nah, ada berapa angka belakang koma? 3. Nah, coba lihat pembilangnya ada berapa? 3 juga kan, berarti 375. Berarti 0,375 ya. Nah, itu kalau misalkan kita pakai ini contoh yang lain ya. Misalkan di sini 5/2 jangan. Ini 1/2. Nah, kita pakai yang campuran ya. Nah, caranya kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu ini ke bentuk pecahan biasa ya. Berarti kan 2 kali 2 itu kan 4. 4 tambah 1 5. Berarti 5/2 ya. Nah, kita kalikan 5/2. Kalikan berapa? Kalikan 5. Ini kita kalikan 5 ya. 5 kali 5 25/10. Nah, 25 bagi 10 itu berapa? Itu kan berapa tadi? Satu angka belakang koma, berarti ini kan ada 2 angka. Berarti 25 berarti 2,5 ya. Kita lihat contoh yang lain, misalkan 4 1/8.
ya. 41/8 berarti ini kan cara yang pertama kita ubah ke bentuk pecahan desimal dulu, pecahan biasa dulu. Nah, sekarang kita tidak usah, berarti di sini 4 ya. Nah, 4 ditambah 41/8 itu kan 4 ditambah 1/8 kan. Nah, berarti kita ini kan tidak bisa diubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, ini yang bisa kita ubah ke bentuk pecahan desimal. 1/8 itu kan berarti 1/8 dikali berapa ya. Nah, 8 kali berapa yang menghasilkan 10, 100 atau 1000. Itu kan ada 1000 itu kan 125. Ini 225 kalikan 1 kali 125, 125 per berapa? 1000. Nah, ada 3 angka belakang koma. Ini kan 3 angka, berarti 125, ini 0,125. Nah, berarti kan tadi ada 4. Nah, ditambah 0,125. Nah, 4 ditambah 0 berapa? Ini kan 4 ditambah 0,125. Nah, kita samakan ya 4-nya ini. Berarti 4,000. Nah, ini kan angka 0 di belakang koma tidak berlaku. Jadi ini 4,000 itu sama nilainya dengan 4. Nah, kenapa harus tambah 4,00? Karena supaya sama nanti ininya ya. Kita akan jumlahkan 0,125. Nah, sama kan? Dijumlahkan 0 tambah 5, 5, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 1, 1, 4 tambah 0, 4. Berarti yang namanya 4/1/8 diubah ke bentuk desimal adalah 4,125 ya. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini ya. Nah, itu untuk mengubah yang namanya bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, sekarang bagaimana kebalikannya ya, dari desimal ke bentuk pecahan. Misalkan, ini kita sebelum ke sana kita pakai cara pembagian ya. Untuk 1/2, misalkan. Berarti kan 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa kan? Nah, kita tambahkan 0. Nah, kalau misalkan kita menambahkan 0 di sini, berarti kita hasilnya adalah 0, 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. 10 kali 10, 0. Berarti 1/2 sama dengan 0,5. Sekarang 3/4. Berarti 3 dibagi 4. 3 bagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Nah, kita tambahkan 0 di sini, 30. Nah, juga sama, tambahkan 0. Nah, 30 bagi 4 berapa? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. Nah, berarti yang mendekati adalah 4 kali 7. 7 kali 4, 28. 30 kali 28, 2. Nah, 2 bagi 4 tidak bisa kan, kita tambahkan 0. Nah, kalian tidak perlu menambahkan 0 lagi di sini ya, atau koma gak usah. Berarti di sini tetap ya, kalau misalkan tambah 0 berapa juga nanti jangan ditambah 0 lagi di sini. 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 4, 20. 20 kali 20, 0 ya. Nah, sekarang kita lihat ini 3/8 ya. 3/8. Oh, jangan ini, 5/2. 5/2. Berarti kan 5 dibagi 2 ya. 5 bagi 2, 2 kan ya. 2 kali 2, 4. 5 kali 4, 1. 1 bagi 2 tidak bisa. Nah, kita turunkan 0 di sini. Nah, kalau misalkan di sini ada 0, nah berarti sini koma ya. Karena di sini kan di depannya belum ada koma kan, berarti 10 gak usah jadi sini jadi 0, 20 tapi koma di sini ya. Nah, 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. 10 kali 10, 0 ya. Sekarang contoh yang lain, misalkan 2/3. Nah, 2/3. 3-nya kan di sini tidak bisa menghasilkan perkalian yang hasilnya 10, 100 atau 1000. Nah, berarti kita pakai cara yang kedua. Nah, berarti kita bagi ya. 2 dibagi 3 ya. 2 bagi 3 tidak bisa. Berarti kita tambahkan 0 di sini. Berarti di sini adalah 0,2
20 bagi 3 itu kan yang mendekati adalah 6. 6 kali 3 18. 20 dikurangi 2 18 itu kan 2. 2 bagi 3 tidak bisa, kita tambahkan 0. Kalian jangan tambahkan 0 lagi di sini, nggak usah ya. 20 bagi 3 adalah 6. Ini juga 18. Nah, nanti kan berulang 6,0,666 ya. Nah, kita ambil biasanya untuk pembulatan itu kita mengambil dua angka di belakang koma. Nah, berarti di sini 0,6 berapa? Nah, di sini kan angka terakhirnya adalah 6. Ini kan 6 itu kan lebih dari 5. Kalau misalkan lebih dari 5, kita tarik angka yang ada di depannya ini ya. Berarti yang asalnya 67 jadi berapa? Asalnya 6 jadi 7. Jadi 0,67 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan? Misalkan di sini 0,2. Nah, ingat, kelihatan ya, 0,2. 0,2 itu kan ada satu angka di belakang koma. Ya, berarti di sini 10. Berarti atasnya berapa? 2. Kalau misalkan isinya 0,3 berarti 3/10. Kalau misalkan 0,5 berarti 3/5. 0,5 berarti 5/10. 0,8 8/10. Sekarang bagaimana kalau misalkan 0,02? Nah, ada dua angka belakang koma kan? 0 dan 2. Nah, berarti di sini berapa? 100. Yang nolnya 2 adalah 100 ya. Nah, kalian jangan tulis di sini 02 tapi 2. Karena kan 02 itu kan nolnya tidak berlaku ya. Berarti 2/100. Kalau misalnya sih 0,03 berarti 3/100. 0,05 berarti 5/100. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 2/10. Yang bisa bagi 2 dan 10 adalah berapa? 2 juga 2. Berarti 1/5 yang juga sama. Dibagi 2 berarti 1/50 ya. Nah, sekarang kalau misalkan gini 1,2. Nah, 1,2 ini kan ada satu angka di belakang koma, berarti berapa? 10. Nah, kita di sini kalian tulisnya bukan 0,2 tapi berapa? Ini kan ada 12, berarti 12 ya. Yang bisa membagi 12 dan 10 adalah berapa? 2. 12 bagi 2 adalah 6. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan campuran ya. 6 bagi 5 berarti kan di sini 5. 5 kali berapa yang hasilnya 6. Yang mendekati berapa? 1 kan? 1 kali 5, 5. Berarti kurangnya berapa supaya jadi 6? 1. Ya. Contoh yang lain, misalkan 3,5. Berapa 3,5 itu? 3,5 berarti per 10 kan? Atasnya berapa? 35. Nah, bisa bagi 35 dan 10 adalah berapa? 5. 35 bagi 5, 7. Per 10 bagi 2, 10 bagi 5 adalah 2. Nah, ini kan si pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran. Berarti di sini 2 ya. 2 kali berapa hasilnya 7. Tidak ada yang pas kan? Yang paling mendekati adalah 2 kali 3. Berapa? 6. Nah, 3 kali 2 6. Nah, supaya jadi 7 berarti kurangnya berapa? 1. Berarti 3/1/2. Contoh yang lain, misalkan berapa ya? 1,25. Nah, 1,25. 1,25. Oh, jangan dulu ini 1,25 berarti ini jangan dulu ya. Berarti di sini contoh yang lain, misalkan 0,12. Nah, ada berapa angka belakang koma? Itu kan ada 2 angka, berarti berapa? 100 ya. Yang nolnya 2 ya. Nah, di sini berapa? Bukan 012. Bisa di sini 012, tapi angka 0 di belakang angka 0 di depan ini tidak berlaku kalau misalkan bukan bentuk desimal ya. Jadi ini 012. Nah, ini bisa dicoret. Ya, berarti 12/100. Yang bisa membagi 12 dan 100 itu berapa? Itu adalah 4. 12 bagi 4, 3. 100 bagi 4 adalah 25.
ya. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini 2,25. Nah, 2,25. Ada berapa angka belakang koma? 2, ya. Angka 2 dan 5, berarti 100 di sininya, ya. Karena di sini 0-nya ada 2. Di atasnya berapa bilangnya? 225, ya. Nah, ini kan bukan angka 0, ya, tapi ya, jadi ini ditulis semuanya, ya. Yang bisa membagi 25 ada SS225 dan 100, itu kan 25 per 25. 100 bagi 25 adalah 4. 225 bagi 25 itu berapa? 9, ya. 9 per 4. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan pecahan campuran. 9 bagi 4 yang bisa membagi 4 itu yang hasil perkalian 4 yang hasilnya adalah 9 tidak ada kan? Yang mendekati adalah 2. 2 kali 4 8, supaya jadi 9 tambah 1 di sininya, ya. Satu lagi yang 3 angka, ya. Sekarang 0,05. Ada berapa angka belakang koma? 3, berarti 100, 1000, ya. 5 per 1000. Yang bisa membagi 5 dan 1000 adalah 5 dan 5, ya. Berarti 5 bagi 5 1, 1000 bagi 5 adalah 200, ya. Satu lagi contohnya 0,125. Ini kan 3 angka belakang koma 1000, ya. 125. 125 per 1000. Yang bisa membagi 125 dan 100 adalah 25. Bentar. Oh, 1, ya. 125, ya. 125. 125 bagi 125 adalah 1. 1000 dibagi 125 adalah 8, ya. Jadi ya untuk pembelajaran hari ini bagaimana cara mengubah yang namanya bentuk pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya, ya, dari desimal ke bentuk pecahan. Nah, pelajari dengan baik. Nah, nanti dicatat di buku kalian, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan di akhir pembelajaran, ya. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya masih tentang bab 1, ya. Nanti insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.